Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Siti. Oh, baik. Ada lagi? Sudah, Siti saja, Bu. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat gak materi tentang pertemuan kemarin? Enggak, Bu. Serius ini gak ada yang masih ingat? Enggak, Bu. Nah, pada pertemuan kemarin kita belajar tentang sistem respirasi. Nah, ada yang masih ingat gak sistem respirasi itu apa? Maaf, Bu, saya lupa. Kenapa bisa lupa? Karena tidak belajar, Bu. Oh, harus belajar ya. Baik, Bu. Jadi kita ulang lagi tentang sistem respirasi. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem ekresi. Nah, sistem ekresi ini ada kaitannya dengan sistem respirasi pada pembelajaran yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, sistem respirasi itu yaitu sistem pembuangan karbon dioksida. Sedangkan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sistem ekresi. Yaitu sistem ekresi adalah pembuangan zat-zat metabolisme. Nah, jadi sistem ekresi itu yaitu suatu pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh seperti menghembuskan karbon dioksida atau CO2 ketika kita bernapas, berkeringat, dan buang air kecil atau mengeluarkan urin. Nah, ada yang tahu nggak sistem ekresi itu terdiri dari apa aja? Ada yang tahu? Jadi, sistem ekresi itu terdiri dari paru-paru, kulit, hati, dan juga ginjal. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar-gambar dari paru-paru, hati, kulit, dan juga ginjal. Nah, kita akan belajar dulu tentang ginjal. Nah, ginjal itu apa sih? Ginjal itu yaitu suatu organ yang paling utama di dalam sistem ekresi. Nah, fungsi ginjal dalam sistem ekresi yaitu menyaring darah sehingga menghasilkan urin, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea dan asam urat. Terus juga membuang zat-zat berlebihan dalam tubuh seperti kadar gula. Terus juga mempertahankan tekanan osmosis ekstraseluler dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Nah, di sini bisa kita lihat ada struktur ginjal manusia. Nah, di dalam struktur ginjal manusia itu terdiri dari beberapa struktur ya. Di sini dapat kita lihat ada kapsul floris, korteks renal, medula renal, papila renal, lemak dalam sinus renal, lobus renal, ruang renal, kaliks minor, kaliks major, aleri renal, pelvis renal, pena renal. Dan juga di sini bisa kita lihat ada piramid renal dalam medula dan ureter. Nah, ini tuh salah satu contoh struktur ginjal pada ginjal kanan yang ada di manusia. Kita tahu ya, ginjal itu ada fungsi dan strukturnya. Nah, terus selanjutnya itu kita akan belajar tentang proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu ada yang tahu nggak terdiri dari apa aja? Nah, proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu ada filtrasi, yaitu penyaringan. Terus juga ada reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Dan juga ada augmentasi, yaitu
ekskresi dalam pengumpulan. Nah, di sini kita dapat melihat salah satu gambaran tentang bagaimana sih pembentukan urin itu terjadi. Nah, Ibu akan memperlihatkan salah satu video di mana urin itu dapat terjadi. Hey everyone, ever wondered how your body makes urine? Let's dive in. First, our body absorbs nutrients from the food we eat. What's left? Waste products. These travel in our blood. Our blood, around 4.5 to 5.5 liters, flows into the kidneys via the renal artery. Healthy kidneys clean about half a cup of blood every minute. Inside the kidneys are millions of tiny filters called nephrons. You can only see them with a microscope. Each nephron has a glomerulus, a small filter, attached to a tubule. As blood flows through the nephron, waste and fluid are filtered out into the ureters. The ureters are tubes that carry urine from the kidneys to the bladder. Muscles in the ureter walls push urine down to the bladder, stopping it from backing up. The bladder, pear-shaped when empty, stores urine and can hold 400 to 600 milliliters. Receptors in the bladder tell your brain when it's full. Time to go. When it's time, your brain signals the bladder to tighten and the sphincter muscles to relax, letting urine flow out through the urethra. Urine is 95% water and 5% waste, including urea, creatinine, and uric acid. And that's how your body makes urine. Cool, right? Nah, jadi mungkin dari video tadi kita dapat melihat bagaimana proses pembentukan urin itu terjadi ya. Nah, jadi kita udah tahu nih proses pembentukannya gimana. Terus kita akan belajar tentang faktor-faktornya yang mempengaruhi urin. Nah, ada yang tahu nggak faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi urin itu? Nah, dalam pembentukan urin itu pasti mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, salah satunya yaitu asupan cairan. Nah, di sini siapa yang jarang minum air putih? Nah, yang jarang minum air putih itu pasti jarang mengeluarkan urin ya. Itu dikarenakan kurangnya cairan dan bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, terus yang kedua ada aktivitas fisik. Nah, itu juga dapat mempengaruhi faktor-faktor yang terjadi pada pembentukan urin. Nah, aktivitas fisik ini bisa terjadi karena semisal nih ada yang jarang olahraga. Nah, itu juga bisa mempengaruhi pembentukan urin. Jadi urinnya itu dapat berbeda dengan urin normalnya itu. Terus juga ada suhu lingkungan. Nah, di dalam suhu lingkungan kita mungkin tahu ya, di dalam suhu dingin kita akan lebih sering mengeluarkan urin, sedangkan pada suhu panas ataupun hangat kita jarang mengeluarkan urin. Nah, itu adalah salah satu faktor juga dalam mempengaruhi pembentukan urin. Terus juga ada hormon, ada kondisi medis, ada obat-obatan, dan juga ada makanan yang bernutrisi. Jadi kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor pembentukan urin. Tadi ada apa aja? Ada asupan cairan, aktivitas fisik, suhu lingkungan, hormon, terus juga ada kondisi medis, obat-obatan, dan juga makanan dan nutrisi. Ya. Nah, terus kita akan belajar tentang karakteristik urin. Nah, terus kita akan belajar tentang karakteristik urin. Nah, kira-kira nih, ada yang tahu nggak karakteristik urin tuh seperti apa? Jadi, karakteristik urin yang normal bervariasi, tapi urin yang sehat berwarna kuning. Kuningnya tuh kuning jernih hingga warna kuning tua. Terus juga baunya tuh yang ringan dan juga volume pigmennya itu urokrom dan yang dihasilkan dari pemecahan hemoglobin.
Terus juga kejernihan urinnya itu yang bisa melihat dan menandakan adanya permasalahan pada urin. Nah, di sini kita dapat melihat warna-warna dari urin. Nah, di sini ada warna putih. Nah, dapat kita lihat di sini warna putihnya itu hydrated ya. Hydrated itu berarti tidak normal. Terus juga ada ideal, ada good, ada fair. Nah, ini warna-warna yang normal ya. Jadi warnanya itu dari ideal sampai fair itu masih normal. Terus juga ada warna-warna yang agak kecoklatan. Nah, di sini ada warna light dehydrated, ada dehydrated, ada very dehydrated, dan ada severe dehydrated. Nah, di sini ada dehidrasi ringan sampai dehidrasi yang kuat gitu. Nah, jadi kita dapat mengetahui apa aja yang ada pada karakteristik urin dari bau, warna, dan juga hal-hal lain yang ada pada urin tadi. Jadi kita dapat mengetahui apakah urin kita itu normal ataupun tidak. Terus selanjutnya itu kita akan belajar tentang gangguan pada sistem urinaria. Nah, gangguan pada sistem urinaria adalah berbagai kondisi medis yang mempengaruhi organ-organ yang terlibat dalam produksi dan pengeluaran urin. Nah, seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga urea. Nah, beberapa contoh gangguan terdapat dilihat. Nah, beberapa gangguannya itu dapat dilihat seperti infeksi saluran kantung kemih, terus juga ada gagal ginjal, ada batu saluran kemih, terus juga ada inkontinensia. Nah, jadi kalian udah paham belum tentang bagaimana ginjal itu, proses pembentukannya, gangguan-gangguannya, dan juga faktor-faktornya? Udah pada paham? Paham, Bu. Oke, mungkin karena udah paham, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu kita akan mempelajari tentang hati. Nah, hati, ada yang tahu nggak hati itu apa? Hati, perasaan, Bu. Terus ada lagi gak? Sakit hati. Terus apa lagi? Selain perasaan dan sakit hati, ada lagi gak yang tahu tentang hati itu apa? Tidak ada? Tidak, Bu. Jadi hati itu adalah organ yang ada pada tubuh kita. Nah, hati itu terdapat pada sistem ekskresi dalam pembentuk pengeluaran urin. Nah, hati itu berfungsi untuk menghasilkan getah empedu. Jadi, bukan cuma perasaan ataupun sakit hati, hati itu yang ada pada tubuh kita, di mana dia berfungsi untuk menghasilkan getah empedu. Nah, getah empedunya itu merupakan enzim pencernaan yang berwarna kuning, ada juga yang bahkan berwarna kehijauan. Terus getahnya ini dihasilkan oleh liver. Nah, empedu menghasilkan kolesterol, air, terus juga ada asam empedu, dan juga terdapat beberapa penghasilan lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat ada struktur hati. Nah, di dalam struktur hati itu ada apa aja? Seperti yang kita lihat di sini, yang warna biru ini, berwarna biru ini, itu namanya vena cava. Terus juga di sini ada serabik kanan. Terus di sini tuh ada yang warna putih-putih bening, itu warnanya itu. Nah, itu tuh namanya tuh katup tricupsidalis. Terus juga ada bilik kanan itu yang bintik-bintik. Terus yang warna merah kita dapat melihat ini yang jelas ini. Itu tuh autrotra. Nah,
Yang warna merah ini tuh namanya tuh Nah, yang warna merah ini tuh namanya tuh aorta. Terus juga ini ada yang biru di bawahnya itu, di bawah warna merah itu namanya tuh arteri pulmonalis. Dan di sini di ujung di bawah itu ada vena pulmonalis. Nah, dapat kita lihat. Terus juga di sini ada serambi kiri, katup bikuspidalis, bili kiri dan juga dinding jantung. Jadi kita dapat melihat ya, ini ada struktur hati. Oke. Terus nih, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Ada yang tahu gak gangguan hati itu apa? Penyakit yang disebabkan oleh perasaan yang tadi ya, tapi gangguan hati itu yaitu merujuk pada kondisi di mana organ hati mengalami masalah dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Penyakit hati dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk infeksi virus, konsumsi alkohol, terus juga ada penumpukan lemak, terus juga ada penyakit autoimun. Jadi penyakit hati itu bukan cuman hanya penyakit tentang perasaan, tetapi juga yaitu penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktornya yang tadi kita sebutkan. Nah, mungkin untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Nah, Ibu ingin kalian membuat kelompok di mana kelompoknya itu terdiri dari 4-5 orang. Terus nanti kalian coba buka Classroom. Di sana Ibu udah mengirim LKPD. Nah, nanti kalian kerjakan. Terus nanti minggu depan kalian presentasikan ke depan setiap kelompok. Jangan lupa untuk mengerjakan LK-nya, nanti dipresentasikan. Bila ada yang kurang dipahami, nanti bisa tanya Ibu ya. Oke, jadi kita ambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kita mempelajari apa tadi? Sistem ekresi. Nah, sistem ekresi itu apa? Mengeluarkan zat-zat metabolisme. Nah, terdiri dari apa aja sih sistem ekresi itu? Ada paru-paru, hati, jantung, dan juga kulit. Benar. Nah, terus juga ada tadi kita dapat melihat proses pembentukan urin, terus ada faktor-faktornya dan juga ada terus juga ada karakteristiknya. Nah, terus juga setelah itu ada gangguan-gangguan yang terjadi pada urin. Terus kita tadi mempelajari tentang hati dan juga gangguan hati. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.